Dalam suatu ceramah, ada anak muda bertanya, "Pak Kiai, bagaimana hukumnya pacaran?" Saya bilang halal, boleh, asalkan di tempat yang layak, di tempat yang benar, yaitu pacarannya di rumah bersama calon mertua sambil nonton TV, ngopi bareng, ngobrol, berdiskusi, merencanakan program kamu ke depan bagaimana, mau tinggalnya di mana setelah menikah, usahanya apa. Nah, itu penting, itu boleh pacaran, tapi jangan di bawah pohon kersem nih pikir kali. Nah, itu mah haram jadinya. Nah, itu. Baik, untuk membantahnya saya bawakan pandangan 6 dai dari berbagai macam latar belakang. Untuk yang pertama kita simak pandangan dari dai Salafi oleh Ustadz Firanda Andirja. Ustaz, bagaimana hukum berpacaran dan cara menghentikannya bagaimana? berpacaran ya. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali syaitan hadir menjadi ketiga di antara dua orang tersebut. Ya, ini dalil bahwasanya setan pasti hadir dan membumbui perbuatan-perbuatan haram ya. Sehingga banyak orang dari pacaran kemudian terjerumus dalam sentuhan-sentuhan, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Dan sekarang perzinahan sangat mudah. Perzinahan sangat apa? Sangat mudah. Sarana begitu mudah ya, sangat mudah. Kalau orang dahulu kita dengar orang pacaran sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak terjadi apa-apa. Sekarang orang pacaran mungkin 2 minggu, 3 minggu, ya mungkin pacarannya di Facebook ketemu langsung berhubungan, bisa jadi. Ya, kenapa? Karena sarana untuk menjerumuskan kepada perzinahan sangat kuat. Ya, dan iblis hadir tatkala seorang laki berdua-dua dengan seorang wanita, menghiasi, la uzayyinanna lahum fil ardi. Kata iblis, saya akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka. Dihiasi. Ya. Antum bayangkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya. Allah menghalalkan bagi dia seluruh pohon di surga. Cuma satu yang haram, cuma pohon khuldi. Tetapi iblis menghiasi sehingga Adam tertarik pada yang satu itu. Sehingga akhirnya dia pun mencoba. Kenapa? Karena iblis menghiasi dengan janji-janjinya, dengan tipu dayanya. Padahal yang halal banyak sekali. Ya, tanpa satu ini pun Adam sudah kenyang alaihissalam, sudah makan yang halal-halal yang banyak. Tetapi ayah kita Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita akhirnya terjerumus gara-gara tipuan iblis. Nah, maka maksud saya banyak perkara-perkara yang maksiat dihiasi oleh iblis. Di antaranya yang sangat mudah dihiasi adalah masalah perzinahan. Sarana untuk perzinahan sangat banyak ya. Zina mata, kemudian sentuhan dan macam-macam ya. Dengan chattingan, seorang pacaran dengan laki yang lain, perempuan yang lain sangat berbahaya. Ya, kita tidak berbicara antara lelaki lajang dengan wanita lajang. Bahkan lelaki yang sudah bersuami, lelaki yang sudah beristri, istri yang sudah bersuami saja bisa terjerumus dalam apa? Zina. Dan ini kejadian ya. Kenapa? Karena dimulai dengan chattingan-chattingan tersembunyi, ya. Kemudian SMS-SMS tersembunyi dan seterusnya. Tukar-tukaran foto dan akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Maka berpacaran hukumnya haram. Bagaimana cara menghentikannya? Tinggal kirim putus hubungan kita. Selesai. Putus hubungan kita karena hubungan kita hukumnya haram. Datangkan dalil. Selesai. Berikutnya kita simak pandangan dari Dai Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Bagaimana kalau saling berkirim WA antara pemuda dan pemudi? Ini kirim WA-nya dalam rangka apa? Kalau kirim WA-nya dalam rangka kenalan, kemudian memuji parasnya, maka itu bukan ta'aruf, itu namanya pacaran. Dan itu dilarang dalam agama Islam. Karena ketika kita kemudian sudah berkholwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan, itu nanti yang rugi perempuan dan jatuhnya nanti maksiat. Nah, meskipun muni ora-ora tetap ho-oh. Nah, jadi yang namanya orang pacaran meskipun bilang ini aman kok, ini ndak apa-apa kok, itu tetap ho-oh. Nah, bukan ndak. Jadi ada yang dilanggar, minimal pegang tangan, itu pelanggaran. Nah, minimal jalan berdua, itu pelanggaran. Bersepi-sepi, itu pelanggaran. Apalagi anak sekarang, itu ndak cukup seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Maka hindari langsung WA sama yang bersangkutan, tetapi melalui pihak ketiga. Maka kalau mau melakukan komunikasi, berkomunikasilah melalui pihak yang ketiga. Wallahu alam bishawab.
Kita lanjutkan dengan pandangan dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi ya, dalam Islam itu tidak mengenal pacaran seperti umumnya orang, tidak mengenal. Karena pacaran ini termasuk takrobuz zina. Belum zina tapi mendekat pada perbuatan zina. Karena pacaran itu puncaknya nanti zina. Karena zina itu dosa besar, maka Allah melarang. Perbuatan yang mendekati ke sana aja dilarang. Apalagi sampai berbuat mendekati aja dilarang. Coba surat Al-Isra dibaca. Ayat 32. Surat Bani Israel. Surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, nyata. Matanya mendekati zina. Zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Dan orang yang sholat sebenarnya, orang yang betul-betul sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi sholat itu tidak sekedar diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu memang dohirnya, tapi jiwanya sholat. Orang yang sholat betul-betul itu tanha, mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Sedang pacaran tadi diterangkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat-dekat perbuatan yang mengarah zina. Itu perbuatan keji. Perbuatan keji. Maka kalau orang yang sholatnya jejak, sholat betul, tidak mungkin dia akan mau pacaran, tidak mungkin. Ya. Pacaran ini perbuatan zina, mendekati zina. Nah, kalau tidak pacaran tentu terjauh dari itu. Dulu kenyataannya banyak orang Islam do pacaran banyak. Aja ndelok wonge. Kalau kita bicara lihat Islamnya. Islam melarang. Perkara orangnya banyak yang melanggar, bukan salah Islamnya, yang salah siapa? Manusianya. Banyak yang dilanggar, yang dilarang Islam dilanggar oleh manusia itu banyak. Maka betul Nabi mengatakan akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Ya, identitasnya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam, malah keporo melanggar-langgar larangan Islam. Ya kita pacaran kan biasa toh. Anak muda biasa pacaran, wong pemuda. Nek tua ora patut. Ya. Tapi orang tua pacaran ada enggak? Banyak. Saya ngomong banyak, aku yang ngalami itu. Ya. Jadi itu harus ditahu Islam itu apa. Kalau sholat itu apa? Ya. Sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Ya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat itu membersihkan diri dari perbuatan keji, memberikan perbuatan mungkar. Sholat itu membersihkan dari kebakhilan. Ya, orang bakhil sholat atau bakhil sholatnya enggak jejak gitu. Ya, nggak boleh sholat bakhil itu. Maka orang kalau sholat dimasuk surga, ibaratnya megang kuncinya surga. Nah, kalau sholat sekedar formalitas sholat, tidak diamalkan jiwanya sholat, tidak menjiwai, ya tidak ada artinya. Maka banyak nanti kira orang digiring masuk neraka. Dia ditanya, masalakakum fis sakor? Loh, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Dia akan menjawab apa? Lam nakum minal musallin. Saya tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walaupun sholat tapi tidak digolongkan orang yang sholat. Ya, kalau orang kafir tidak sholat tentu tidak ditanya mengapa yang kamu
menyebabkan masuk surga, masuk neraka. Wong ora salat wis genah ora salat. Ini orang salat tapi kok ya masuk neraka. Loh, kamu kan orang salat. Jawabnya lam nakum minal musholin. Saya tidak termasuk golongan orang salat. Nah, itu mungkin termasuk itu. Salat tapi kemaksiatannya ya ajak. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Buya Yahya. Adapun masalah pacaran, pacaran itu apa sih? Pacaran adalah laki perempuan yang belum dihalalkan, kemudian dia sudah mulai mendekati zina. Mulai dari ngobrol, berduaan, ngobrol. Ya pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Nggak ada pacaran yang islami itu. Ya pacaran, ya pacaran. Kalau bercinta yang islami adalah setelah akad nikah itu bercinta yang islami. Pacaran nggak bisa di-Islam-Islamkan itu. Ada apa sekarang di-Islamkan dengan istilah ta'aruf. Nah, ini kan kacau. Ta'aruf, perkenalan mau menikah. Ta'aruf, SMS tiap malam yang. Akan panggilannya diganti Abi sama Umi. Abi, Umi, Abi, Umi. Dipikir sudah islami. Nggak ada itu. Malaikat nggak bisa mencatat amal jelek kalau sudah pakai Abi, Umi. Tetap. Jangan dibuka pintu ini, wahai para orang tua. Dan inilah muqaddimah pembangkangan seorang anak kepada ibu bapaknya. Karena mungkin yang dicintai adalah orang yang orang tuanya belum tentu bakal setuju. Ini pembangkangan nanti. Menjadi problem itu semuanya. Karena sudah terlanjur cinta. Terlanjur senang. Na'udzubillah. Sehingga apa? Akal sehatnya sudah nggak berlaku. Gula Jawa rasa coklat. Waduh, kalau bukan dia, nggak mau. Na'udzubillah. Tentang semuanya. Na'udzubillah. Sehingga kalau sudah buta, lihat Allah pun dilawat. Terjadilah perzinahan dan sebagainya. Perzinahan yang terjadi itu bagaimana? Tidak serta-merta itu. Mulai dari pertama kali senyum ketemu, besok ngobrol, mungkin tahun depan ya, telepon-teleponan, tahun berikutnya sudah jalan bersama, lihat, tahun ketiga setan sudah berhasil menjadikan mereka berzina. Na'udzubillah. Dan dihinakan, terhina berzinahan. Orang mulia pantang untuk berzina. Maka pintu menuju zina harus ditutup oleh orang-orang mulia. Orang mulia pantang berzina. Dan jangan dilanggar Allah. Wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Jadi hindarilah macam itu. Sehingga apa? Kita harus suarakan di anak-anak kita. Pacaran no, pernikahan yes gitu. Jadi biar kalau menikah cepat. Jadi para orang tua jangan mempersulit urusan pernikahan ini. Ini orang tua yang perlu ditakzir nih. Anaknya sudah pengen nikah dan kadang-kadang orang kaya, orang cukup alasannya apa? Anak saya belum bisa mandiri. Bapaknya sudah kaya mau gimana lagi ini? Mau nunggu anaknya berzina baru nanti nyesel. Buka pintu halal selebar-lebarnya para orang tua. Makanya selalu kita suarakan. Ada sebagian orang tua tuh cita-citanya, nak kamu harus punya pekerjaan dulu. Kamu harus punya pegangan. Bapaknya padahal sudah cukup. Punya ini, punya itu. Tak tahu aja cara berpikirnya, tak tahu cara berpikir di mana itu. Sementara anak sudah tidak menjadi anak lagi. Anak sudah dewasa dia. Maka wahai para orang tua kami selalu menghimbau. Pandanglah anak, jangan dipandang anakmu sebagai anak saja. Akan tapi pandanglah anakmu sebagai seorang pria atau seorang wanita. Yang dia juga punya kebutuhan khusus. Yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kecuali dengan pernikahan. Ini loh, kadang-kadang masih nunda-nunda. Belum punya kerjaan. Belum diangkat jadi apa. Kadang-kadang nunggu kuliah selesai. Para orang tua jadilah orang tua cerdas. Memangnya pernikahan menghalangi orang kuliah. Memangnya pernikahan menghalangi orang meniti karir. Justru dengan pernikahan inilah. Akan diridhoi oleh Allah. Terjaga. Pulangnya pun pasti langkahnya menuju rumah. Karena ada pasangannya di rumahnya. Coba kalau anaknya belum lihat, sesaat ke sana, sesaat ke sini, main di sana, main di sini. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, zina di sana, zina di sini. Ternyata dosa sang anak ditumpangkan ke bapak ibunya yang rajin ngaji itu, rajin ibadah itu. Karena telah mempersulit urusan pernikahan. Anehnya orang tua itu, anaknya pacaran diizinkan, giliran mau nikah tidak boleh. Maksudnya apa? Abah saya masuk surga boleh enggak? Tidak boleh nak, masuk neraka saja nak. Kayak gitu ngomongnya. Dan cuma orang tua nggak sadar ini, na'udzubillah ini. Allah masykup man syaqqa umati. Orang tua yang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Hati-hati ini. Zaman kita berbeda, wahai para bapak. Bukan zaman dulu. Zaman dulu, Masya Allah. Masih aman-aman saja. Zaman dulu masih aman, pergaulan masih aman.
Tidak banyak contoh yang jelek. Televisi belum banyak ada. Film pun itu seminggu sekali, itu pun malam. Film akhir pekan katanya orang-orang tua. Televisi satu miliknya Pak Lurah. 3 hari bagus. Giliran hari keempat layarnya tinggal separuh. Suaranya kecil banget, pakai aki. Kadang-kadang putus akinya. Subhanallah, enggak aman itu. Sekarang subhanallah. Lah kok begini kok orang tua masih mempersulit usulan pernikahan? Orang tua cerdas hendaknya memilih. Anakku sudah mulai. Nak, kau sudah senang sama laki-laki, nak? Dia baru, awas. Pacaran melakukannya haram. Tidak setuju. Tapi kalau pengen minta nikah, kapanpun aku turuti. Katakan, jadikan rumus di rumah kita. Ada pun urusan sekolah, nanti setelah itu. Kita pengen selamat kok susah bener. Yang menjadikan susah hawa nafsu kesombongan. Wah, ini kemarin kita ada sedikit kritikan. Kok Buya menyeru dengan pernikahan dini? Tidak ada pernikahan dini, yang ada adalah zina sebelum waktunya itu. Lihat. Pernikahan tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang pengen, tidak ada pernikahan dini. Kalau sudah orang kemauan, bukan pernikahan dini. Sebab kemauan ini kebutuhan ini. Sebab namanya bersyahwat itu bergolak karena tontonan, karena yang dilihat, karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Sehingga bergolak syahwat. Kita tahan, nggak bisa, itu harus disalurkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, na'udzubillah. Di saat akal pikirannya belum ada bimbingan, melakukan zina. Dan alangkah banyaknya. Anak SMP kelas 1-2 ternyata sudah hamil di luar nikah. Siapa yang salah? Bapaknya yang bersulit urusan pernikahannya itu. Ini harus dibuka. Bukan pernikahan dini. Tidak ada pernikahan dini. Pasti sudah pada waktunya. Karena sudah ada mau, ada ingin. Takutlah kepada zina. Jaga anak-anak kita dari zina. Pacaran adalah muqaddimah zina. Gak ada dalam Islam pacaran. Kalau pengen bercinta yang halal, akan nikah. Baru nanti bercinta. Kita simak pandangan berikutnya dari Ustadz Abdul Somad. Apa hukum pacaran Pak Ustadz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustadz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran, kaulah bulan, bullshit, ngomong kosong semua. Tak ada tuh, pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tak ada. Tertulis di botol aqua. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah entah apa. Tiba masanya bisa. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz. Saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik. Undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis Bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan Bapak bakso sebungkus. Abaklah. Ini yang rusak. Kalau udah aku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah aku katakan tidak. Tidak. Jangan Pak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah dari itu. Jadi masalah. Jangan. Kita jaga. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadijah Naqsabandi.
Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini tiap malam dia berdoa, Allahumma dafa'anul wala wal waba wal fasa, jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berserak-serak anak zina, na'udzubillah. Terakhir sebagai penutup kita simak pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Apa hubungan dengan pertanyaan gitu? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya, kamu dia end, katanya kan selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian, ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka itu tidak baik menurut Allah. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif. Cuman dipraktekkan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan ke sebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima terjadi kemudian lamaran, maka nah ini poinnya. Si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu status dia selama 40 hari akan dibimbing si calon istri oleh ibunya untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh. Bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasinya jadi meluas jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu, tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan supaya maksiat. Belum jadi, ya dilamar aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca nggak ada, jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah, sudah nggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran, surah kedua, ayat 102. Paling kiri, dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan, yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Coba silahkan cek. Awal-awal kelihatan bagus. Menyenangkan. Nanti setelah berjalan, setan baru mulai di situ. Jalan, kita semua merasakan yang sama lah yang sudah menikah. Yang belum coba diam aja dulu, ya. Baik. Terasa Pak? Ya, coba cek bandingkan. Sebelum menikah, itu pasangan kita yang paling bagus. Setelah menikah, istri orang kadang-kadang lebih bagus dibanding istri kita. Dilihat, ya. Coba antum mau ke kantor, mah ke kantor dulu. Ya udah, ya udah. Suami orang ke kantor Pak, masya Allah, halus banget. Perempuan juga sama. Ya coba lihat ke suaminya. Pak, mau ngantar anak dulu. Ya hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Istri orang ngantar anak bu. Masya Allah. Itu baru kalimat. Baru kalimat tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang kalau begitu pelik nanti. Hal-hal kecil aja. Itu jadi pikiran. Kan saya sering sampaikan kepada antum. Gara-gara mau ke taklim aja. Itu bisa jadi perdebatan. Papa kita berangkat nih. Mama pakai baju yang mana ya? Hitam atau putih? Kata suaminya, hitam aja mah, bagusan dikit. Ah, putih kali Pak, tuh. Kata yang ngusulkan, tapi dijawab sudah punya pilihan. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai satu di antara dua itu. Begitu keluar, hijau. Capek kita itu. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, udah ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya. Sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang, itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Ya.